Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa keadaan kita hari ini luar biasa, amin. Amin, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk beribadah. Kami dapat kembali lagi untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya nyanyian syukur kami, puji-pujian kami itu semua harum dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Coba yang bersuka cita, mari kita bertepuk tangan bersama-sama hari ini. Bersama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak bersukacita hari ini, amin. Coba yang bersukacita, mari kita tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Bersama kita angkat. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
kita katakan Gloria. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Bersama kita angkat tangan kita, katakan kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan berkata kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan Tuhan. Great is our God. Sungguh besar nama-Mu Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yes Lord. We need You God.
your praise forever. Say Jesus, in Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this praise, but I sing out your praise forever. Remember, Lord.
singing of God, you're so good. God, yes, oh God, you're so good. You're so good to me. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberi waktu sekali lagi kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada kami pada tempat ini ya Bapa. Kami percaya dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami menaikkan puji-pujian pada Engkau Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang membelenggu kami itu semua dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan, kami bebas untuk memuji Engkau, kami bebas untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan sekarang kami Tuhan siap untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat kami semuanya, mengurapi kami semuanya ya Bapa. Sehingga Tuhan firman yang kami dengar pada pagi hari ini tidak lewat begitu saja, tetapi menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk beribadah. Hari ini adalah minggu terakhir dari tema bulanan kita, yaitu Change Your World, Change Your World. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mengeluarkan kata-kata, itu tidak bisa lepas dari satu organ tubuh kita yang dinamakan lidah. Walaupun lidah sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa tanpa gigi, tanpa bibir, tanpa mulut, kita nggak bisa berbicara. Namun kelincahan dari lidah, fleksibilitas dari lidah inilah yang membuat kita bisa berkata-kata dengan lafal yang jelas. Misalnya kita contoh, bisa nggak kita mengucapkan L, huruf L, huruf R, huruf T, D tanpa lidah? Susah. Bagaimana kalau lidah kita sariawan? Bisa nggak kita mengucapkan kata-kata dengan jelas? Pasti susah. Nah, lidah memegang peranan penting dalam komunikasi. Dalam bagaimana kita berbicara. Bahkan lidah bisa menjadi penentu kehidupan manusia. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, kalau saudara ingin hidup baik dan bahagia, jagalah lidah saudara dari perkataan yang jahat dan jangan biarkan bibir saudara berbicara dusta. Kalau kita ingin hidup bahagia, hari-hari kita penuh dengan berkat, kita harus jaga lidah kita supaya perkataan yang keluar dari lidah mulut kita itu bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang jahat, menyakiti orang lain, membunuh orang lain. Saya pernah melihat tanaman hias yang dinamakan lidah mertua. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah ya lihat ya. Ketika saya bertanya, kenapa ya kok dinamakan lidah mertua ya? Saya cari di Google, ketemu ternyata dinamakan lidah mertua itu karena karakteristik dari tanaman hias ini. Dia mempunyai daun yang kaku, keras, kemudian ujungnya itu runcing dan tajam. Nah,
keterangan itu yang saya dapatkan kenapa kok tanaman ini dinamakan lidah mertua. Tapi saya yakin lidah-lidah mertua di CBC nggak ada yang seperti tanaman ini. Lidah mertua semuanya di sini sudah dilembutkan sama Tuhan. Jadi nggak ada lidah mertua yang keras, nggak ada yang tajam, nggak ada yang keras lagi, runcing. Tuh. Bukan hanya lidah mertua, tapi lidah anak, lidah menantu, lidah cucu. Karena semuanya sekarang nggak ada bedanya ya dengan lidah mertua. Kita semua sudah diurapi Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan sama-sama belajar. Apa sih pentingnya sebuah perkataan? Mengapa perkataan kita itu penting? Yang pertama, mengapa perkataan kita itu penting? Perkataan kita itu menentukan arah hidup kita. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 3-4. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Kekang pada kuda itu berfungsi untuk mengarahkan dia ke jalan yang kita mau. Kemudi pada kapal-kapal itu juga mengarahkan kapal yang besar sesuai dengan keinginan kita mau kemana. Dan perkataan-perkataan kita itu juga menentukan arah hidup kita. Contoh, 12 orang pengintai dari suku Israel. Cerita ini bisa Bapak Ibu baca di dalam Bilangan pasal yang 13 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-33. Saya enggak tulis di sini, nanti bisa dibaca di rumah ya. Saya ceritain aja. Saat itu Tuhan menyuruh Musa, memerintah pada Musa untuk mengambil 12 orang pengintai yang diambil dari tiap-tiap suku mengirimkan satu orang. Nah, Musa sudah dapat 12 pengintai dan dia diutus untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Disuruh lihat kondisi situasi di sana tuh gimana sih? Gitu. Sesampainya di sana, sudah dilihat-lihat semua, mereka balik. Kembali lagi ke Musa. 10 orang mengatakan, di situ dikatakan bahwa 10 orang kembali dengan kabar busuk. Walaupun awalnya bagus ya. Musa, di sana tuh benar loh ternyata tanahnya subur. Seperti yang dikatakan Tuhan, berlimpah susu madu, semuanya berlimpah-limpah. Pohon aranya tumbuh subur, buah aranya seger-seger, apalagi anggurnya. Buah anggurnya gede-gede. Tapi orang yang tinggal di sana ternyata juga gede-gede. Mereka kayak raksasa dan kita di sana di hadapan dia seperti belalang kecil banget. Jadi mustahillah kita mengalahkan mereka. 10 orang mengatakan demikian. Berbeda dengan 2 orang pengintai yang lain, yaitu Yosua dan Kaleb. Apa yang mereka katakan kepada Musa? Musa, kalau Tuhan sudah berjanji memberikan tanah Kanaan kepada kita, kita pasti bisa mengalahkan suku Enak. Pasti bisa. Nah, perkataan pengintai-pengintai ini mengarahkan arah langkah tujuan mereka. 10 orang pengintai, apa maksud mereka? Udahlah, mundur aja lah. 2 orang pengintai, ayo terus maju. Ya, dan kita bisa lihat, bisa tahu bagaimana akhir hidup mereka. 10 orang pengintai, apa yang mereka dapatkan? Mereka tewas di padang gurun. Enggak cuman mereka loh, enggak cuman 10 orang pengintai ini aja, tetapi anak cucunya semua, keturunannya juga habis di padang gurun. Sedangkan 2 orang pengintai yang lain, Yosua dan Kaleb, dan anak cucunya, mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan.
10 orang pengintai mereka dibinasakan. Mereka tidak bisa, mereka melewatkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan sediakan untuk mereka. Nah, hati-hati. Pelajaran bagi kita adalah bahwa perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri saat ini, tetapi itu juga bisa dinikmati oleh keturunan-keturunan kita di kemudian hari. Contoh yang kedua, penjahat di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Salah seorang penjahat menghujat Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, turun, selamatkan dirimu. Jangan lupa selamatkan aku juga. Saya waktu baca ini gergeten ya. Kok masih bisa ya dia menghujat orang, dia mencaci maki orang, menghina orang. Kalau dia selamatin aku juga. Kok bisa ya dia bicara begitu. Tetapi penjahat yang satunya dia bilang apa? Dengan kerendahan hati dia mengakui kesalahannya, dia bertobat dan berkata kepada Tuhan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang kedua kali sebagai raja. Apa jawaban Tuhan Yesus? Kita baca di Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-43 dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan yang disertai dengan kerendahan hati, pertobatan dari seorang penjahat sudah mengubah arah hidupnya. Perkataannya dia kepada Tuhan Yesus membawanya kepada kekekalan, kehidupan kekal. Tuhan mengatakan dia akan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Perkataan seorang penjahat bisa mengubah arah hidupnya. Yang kedua, mengapa perkataan kita itu penting? Karena perkataan kita dapat menghancurkan diri kita sendiri dan atau orang lain. Kita baca Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Suatu kali bangsa Israel mengerumuni Musa dan Harun. Mereka ngomel, mereka marah, mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Karena apa? Karena air. Mereka tidak mendapatkan air di tanah yang dinamakan Meriba. Mereka ngamuk pada Musa. Kan enak di Mesir, semuanya ada, semuanya tersedia. Sedangkan kau membawa kami ke sini, air pun enggak ada. Apa kamu pengen kita mati di sini? Nah, menyikapi hal tersebut Musa dan Harun, mereka menghadap Tuhan. Mereka pergi ke kemah pertemuan dan bersujud di situ. Sebagai pemimpin, apa yang dilakukan Musa dan Harun sampai di sini udah benar. Ketika ada masalah, mereka datang kepada Tuhan, minta nasihat kepada Tuhan, minta ide Tuhan, apa sih maksud Tuhan enggak ngasih air kita di sini? Datang kepada Tuhan. Nah, namun selang beberapa waktu, dengan kemarahan, Musa mengeluarkan kata-kata tajam dan pedas kepada bangsa Israel. Sepintas apa yang dilakukan Musa, wajar. Mengingat bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, egois, selalu menuntut. Kepingin ini harus selalu ada, kepingin itu harus langsung disediakan. Bangsa Israel melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan, mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan selama mereka keluar dari Mesir sampai ada di Meriba. Bangsa Israel lupa, tidak menghargai jerih payah Musa saat memimpin mereka keluar dari Mesir. Mengusahakan mereka keluar dari Mesir aja jerih payah Musa luar biasa. Tapi bangsa Israel enggak ngelihat itu. Dia marah-marah kepada Musa. Apa sih yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel? Dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat 10 dikatakan, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka,
dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Musa menyebut bangsa Israel bangsa yang durhaka. Orang-orang durhaka, dalam terjemahan lain disebutkan bahwa mereka adalah pemberontak. Wajar, menurut pikiran saya juga wajar. Tetapi menurut Tuhan enggak. Tuhan menganggap bahwa Musa itu sudah terpancing dan teledor dengan kata-katanya. Bahkan Tuhan menilai Musa dan Harun tidak percaya pada kuasa Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan bangsa Israel. Sehingga Musa mengeluarkan kata-kata yang tajam dan pedas. Di dalam Mazmur pasal 106 ayat 32 sampai ayat 33 di situ dikatakan, mereka menggusarkan dia di dekat mata air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Musa teledor dengan kata-katanya karena apa? Karena hatinya pahit. Pelajaran yang kita dapatkan di sini adalah perkataan kita itu berkaitan dengan hati. Musa menjadi pahit hati karena perlakuan bangsa Israel, karena tingkah laku bangsa Israel, sehingga dia tidak dapat mengendalikan perkataan yang keluar dari mulutnya. Sebab itu jangan biarkan kemarahan, iri hati, dendam, atau apapun emosi-emosi negatif itu menguasai hati kita. Karena ketika emosi negatif itu menguasai hati kita, ada di dalam hati kita, apa yang keluar dari mulut kita itu pasti negatif, itu pasti sesuatu yang jelek. Karena apa yang kita ucapkan itu semua bersumber dari hati. Jadi jika kita ingin mengubah perkataan kita, kita harus mengubah hati kita dulu. Pelajaran yang kedua, tidak ada alasan apapun dan bagi siapapun untuk meluapkan kemarahan dengan mengeluarkan perkataan yang pahit, kata-kata yang jahat, caci maki kepada orang lain. Musa sebagai pemimpin, sebagai hamba Allah, tidak ada alasan. Walaupun dia pemimpin, dia nggak boleh mencaci maki, memberikan label kepada yang dipimpinnya. Karena menurut Tuhan itu suatu kekejian. Sebagai seorang Kristen yang mengaku bahwa kita adalah anak Allah, hamba Allah, kita harus menghormati dan menjaga kekudusan Tuhan melalui apa yang kita katakan, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Pelajaran yang ketiga, perkataan yang jahat jangan dibalas dengan perkataan yang jahat, tapi balaslah dengan perkataan berkat. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan, kalau ada orang yang menyakitimu, dalam terjemahan sederhana ya, kalau ada orang yang menyakitimu, mintalah kepada Allah supaya dia memberkati orang itu. Ya, mintalah berkat untuk dia. Dan jangan meminta Allah mengutuk dia. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kita sendiri yang rugi. Susah. Ya pasti. Dicaci maki orang, siapa yang gak kepingin bales? Pasti kuping pasti merah. Pasti dalam hati pasti ingin membalas. Tapi kita ingat yuk, kalau dicaci maki jangan balas caci maki. Kita belajar ya. Ketika Tuhan memerintahkan ini kepada kita, itu pasti bisa kita lakukan. Pasti bisa kita lakukan. Karena apa? Karena ketika Tuhan memberikan perintah pada kita, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kemampuan yang Dia perintahkan untuk melakukan perintah-perintahnya. Nah, karena perkataannya, impian Musa untuk masuk di dalam tanah perjanjian sirna. Musa menghancurkan impiannya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri dengan perkataannya. Sekarang bagaimana sebuah perkataan bisa menghancurkan orang lain? Kita ingat istri Potifar. Apa yang dikatakan dia pada suaminya tentang Yusuf?
istri Potifar memfitnah Yusuf sehingga Yusuf dipenjara atas perbuatan yang nggak pernah dilakukan dia. Yusuf kehilangan tahun-tahun kebebasannya akibat fitnah yang dilontarkan oleh majikannya sendiri. Perkataan-perkataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, fitnah, gosip, bullying, intimidasi, sangat-sangat berbahaya. Nah, saya ingat waktu tahun 98, lama banget ya, saya mengalami kecelakaan motor dengan kakak saya. Saat itu saya sedang mengurus dokumen untuk saya buka tempat kursus Sempoa. Kalau di sini masih berjamur ya, Sempoa Indonesia Pratama SIP. Nah, saya buka kursus di Kediri. Pada perjalanan, saat perjalanan ke tempat yang saya tuju, di persimpangan jalan itu ketemu sebuah motor yang pengendaranya ini juga bingung, ragu-ragu, mau maju atau berhenti. Kakak saya juga ragu-ragu, mau maju atau berhenti. Ketika kakak saya maju, ternyata motor ini juga maju. Jadi ya udah tabrakan di tengah jalan itu. Kita terjatuh di sebelah kiri. Orang ini nggak tahu, dia jatuhnya gimana nggak tahu. Kita terjatuh sebelah kiri, dada kakak saya menghantam stang motor, sedangkan motornya ini masih nyala. Jadi tangannya dia spontan ngegas. Jadi kita berdua terseret beberapa meter. Oh iya, pas saat itu saya pakai celana pendek. Jadi kita pulang, masih puji Tuhan masih bisa pulang. Masih bisa pulang walaupun dengan deg-degan ya. Deg-degan, udah gemeteran semua dan berdarah-darah. Saya dari atas sampai ke bawah itu baret semua. Nah, sudah berapa lama tak? Sudah berapa tahun ya? Mulai tahun 98 sampai saat ini. Luka itu masih ada. Luka itu masih ada. Kalau dilihat kan pasti ada. Tapi luka ini bisa hilang. Pakai laser lenyap. Sudah hilang, tidak berbekas. Tapi kalau luka karena perkataan, itu bekasnya akan susah hilang, akan sulit hilang. Laser secanggih apapun tidak sanggup untuk menghilangkan bekas luka akibat perkataan. Saya pernah membaca sebuah berita seorang anak SD, masih SD, dia nekat bunuh diri karena setiap hari gurunya di sekolah itu mengata-ngatain dia sebagai anak bodoh. Saya miris waktu membaca ini. Nggak habis pikir bagaimana seorang pendidik yang seharusnya tugasnya mencerdaskan seorang anak, tapi malah mengata-ngatain anaknya, malah menjatuhkan, bahkan membunuh mental anak ini dengan mengatakan dia anak bodoh. Sampai-sampai anak ini nggak tahan dan dia memilih untuk bunuh diri. Hati-hati dengan perkataan kita. Yang ketiga, mengapa perkataan kita itu penting? Perkataan kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Yakobus pasal 3 ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Salah satu cara dokter untuk mengetahui apakah kita sehat atau enggak itu melalui lidah kita. Dari warna lidah dia bisa tahu kita sehat atau enggak. Demikian perkataan kita itu bisa, melalui perkataan kita orang lain bisa tahu kita itu siapa. Apakah kita seorang yang intim dengan Tuhan, ataukah kita seorang yang murah hati, rendah hati, beriman, ataukah kita seorang yang sombong, penuh kepahitan, iri hati. Itu bisa terlihat dari apa yang kita katakan. Kita nggak bisa mencaci maki seseorang, menghina orang, kemudian kita mengatakan, aku sebenarnya baik hati loh. Nggak bisa, susah.
Ada salah seorang teman saya, seorang istri pendeta, dia pernah cerita pada saya. Suatu hari dia pergi dengan anaknya mengendarai mobil, yang nyetir anaknya. Nah, tanpa sengaja nyenggol mobil, nggak tahu kena spionnya, nggak tahu kena depannya itu ya, bemper depannya. Serempetan, tapi katanya sih nggak parah-parah banget, sampai penyok enggak, cuman baret pun cuman kecil. Nah, yang diserempet ini nggak terima, dia langsung turun dan nyuruh anaknya dan ini mobil ini berhenti. Setelah berhenti, langsung dikata-katain semua nama binatang itu keluar semua, dari anjing sampai babi. Itu keluar semua. Nah, teman saya ini dia saking gemeteran ya, saking takutnya, nggak pernah dicaci maki orang seperti itu. Dia merasa, loh aku juga nggak sengaja loh nyerempet ini. Mana ada orang nabrak sengaja ya. Nah, nggak sengaja nyerempet. Akhirnya orang ini minta ganti rugi. Minta ganti ruginya katanya nggak tanggung-tanggung, ratusan ribu. Menurut dia jumlah segitu tuh nggak masuk akal dengan baretnya mobil ini. Terus kemudian dia mengatakan pada orang ini, Pak, kalau jumlah segitu berarti saya harus ngomong sama suami saya. Oh silakan Bu, rumahnya di mana? Rumahnya di sini Pak. Iya saya ikut Ibu. Nah ini teman saya juga dia takut ya, nanti suaminya gimana gitu. Nah akhirnya mereka pulang karena orang ini terus menuntut ratusan ribu itu. Mereka pulang sampai di depan rumahnya, ibu ini masuk dan ternyata orang ini ikut masuk. Jadi kan nunggu di mobil, bukannya nunggu di mobil, orang ini ikut nyelonong masuk sampai ke ruang tamu. Nah pas di ruang tamu itu karena biasanya banyak foto-foto ya di ruang tamu ya. Sampai di situ orang ini berdiri. Kemudian dia diam aja liatin foto keluarga mereka. Orang tanya, maaf Bu, apakah ini suami Ibu? Orang itu nunjuk pada memang suaminya. Iya betul Pak. Kemudian orang ini bilang, Bu maaf, sebetulnya saya tadi enggak bermaksud mencaci maki Ibu sih. Saya tadi enggak bermaksud untuk meminta ganti rugi sekian itu, karena maaf saya tadi kepancing marah. Saya kaget karena saya buru-buru juga. Kemudian anak Ibu nyerempet, saya marah karena perjalanan saya terhambat. Gitu. Ibu ini kaget, teman saya kaget. Kenapa ya dia kok tiba-tiba berubah ya? Terus tanya, memangnya Anda siapa? Kemudian orang ini berkata, Bu, beberapa bulan yang lalu saya dibaptis oleh suami Ibu. Saya ketawa ngakak. Wah ternyata itu jemaat Bu. Tidak menutup kemungkinan orang yang sudah dibaptis pun bisa mencaci maki, bisa mengeluarkan kata-kata binatang dari anjing sampai babi. Saya tanya ke dia, kamu nggak tanya sama suamimu dulu baptisnya gimana? Semuanya sudah kecelup apa belum? Atau mungkin pas mulutnya belum kecelup, jadi mesti dibaptis ulang itu. Nah, akhirnya orang ini tanpa bilang apapun, dia bilang maaf ya Bu, langsung pulang. Terus ganti ruginya gimana? Nggak tahu Ci. Dia udah nggak ngomongin lagi. Nah, melalui perkataan kita bisa tahu siapa sebenarnya orang itu. Nggak bisa ditutup, itu orang Kristen, itu sudah dibaptis, tidak bisa menutup itu. Aslinya pasti terlihat dari apa yang kita katakan. Keempat, perkataan kita bisa menghadirkan malaikat. Melalui perkataan kita bisa menghadirkan malaikat. Daniel pasal 10 ayat yang ke-11. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Perkataan kita bisa mengundang malaikat untuk datang loh.
Perkataan yang bagaimana masalahnya? Perkataan yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Perkataan-perkataan iman, penuh puji-pujian, meninggikan dan mengagungkan Allah. Namun jika perkataan-perkataan kita itu dipenuhi dengan kesombongan, dengan kepahitan, bagaimana malaikat bisa mendatangi kita? Dia akan menutup sayapnya. Dia mengabaikan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan lidah sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita membutuhkan Allah Roh Kudus. Yakobus 3 ayat 7-8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ngeri ya dengan lidah ini. Manusia bisa dengan akal budinya, dengan kepandaiannya dia bisa menjinakkan semua binatang liar. Namun siapa yang bisa menjinakkan lidahnya sendiri? Penciptanya. Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Hanya Allah yang mampu menundukkan lidah kita. Sehingga kita perlu menyerahkan pada Allah. Seperti apa yang dilakukan Daud. Di dalam doanya Daud mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Kita ingat pada saat murid-murid berdoa di upper room, sampai turunnya Roh Kudus. Apa yang terjadi pada mereka ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang memampukan kita berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Kalau kita dulunya penuh dengan caci maki, penuh dengan kasar, kesombongan, marah-marah, ketika kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk ada di dalam hati kita, maka kita akan bisa diubah menjadi seorang yang lemah lembut, sabar, penuh hikmat. Kata-kata kita memberkati orang lain. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengendalikan lidah kita? Kita harus memberikan telinga untuk mendengar perkataan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana kita ingin perkataan-perkataan kita bisa membangkitkan semangat orang lain, memberi semangat, memberkati orang lain. Kita harus mau memberi telinga dulu untuk mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Melalui doa, melalui renungan, melalui bacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu melalui rangkaian firman Tuhan selama 1 bulan ini tentang bagaimana kita bisa mengendalikan lidah kita, bagaimana kita bisa berkata-kata dengan kata-kata yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita 4 minggu, 5 minggu sudah mendengar itu semua. Bukan hanya kita dengar, tapi ayo kita sama-sama belajar untuk melakukannya. Mengapa itu penting? Perkataan kita penting. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Enggak gampang. Tapi kalau kita mau memberikan hati kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu kita membutuhkan Tuhan setiap waktu. Kita membutuhkan Tuhan setiap detik. Kapan kita berhenti ngomong? Kalau tidur, kadang-kadang pun tidur kita ngomong. Kita setiap saat ngomong, pikiran kita terus jalan. Maka kita perlu menyerahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan seperti Raja Daud katakan,
Awasilah mulutku Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Supaya perkataan-perkataan kita itu bisa memberkati orang lain, bisa menguatkan orang lain, bisa membawa dampak yang luar biasa kepada orang lain. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Tuhan. Jesus, I need you Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan, menegur kami untuk kami benar-benar menjaga lidah bibir kami. Karena Engkau sendiri mengatakan setiap kata sia-sia harus kami pertanggungjawabkan. Mengampuni kami di masa-masa yang kemarin. Kalau ada hal-hal yang keluar dari lidah bibir kami tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti Engkau, menyakiti saudara kami, menyakiti orang-orang sekitar kami, Tuhan mengampuni kami. Kami ingin Tuhan, pada waktunya Engkau mendapati kami sempurna. Makanya Tuhan Yesus, di minggu terakhir bulan ini, serangkaian kami belajar untuk mengendalikan lidah bibir kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu, seperti nasihat firman Tuhan pagi ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, mengubahkan kami seturut firman Tuhan. Bila kami mau berusaha melatih mendengarkan firman Tuhan, melatih dengan berdoa kepada Engkau, melatih membaca firman Tuhan, sehingga hal-hal yang indah, hal-hal yang benar itu yang masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami, sehingga setiap yang keluar dari lidah bibir kami adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyegarkan, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang membuat orang bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau memakai kami dimanapun kami berada. Apapun keberadaan kami, melalui perkataan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Meteraikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam hati kami, untuk kami terus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan pakai hidupnya semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan melalui lidah bibirnya banyak orang dimenangkan dan dikuatkan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan buat setiap umat-Mu yang pagi ini ikut ibadah di tempat ini, maupun mereka yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan boleh melawat kami semua. Tuhan boleh melihat setiap pergumulan mereka dalam hari-hari ini. Dan bila kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Engkau Allah yang maha mengetahui. Engkau Allah yang lebih besar dari setiap problem masalah kami. Engkau Allah yang lebih besar dari setiap kesakitan kami. Dari setiap problem keluarga, problem pekerjaan, problem studi apapun. Sehingga kami terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memperkatakan iman, memperkatakan setiap janji firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kemenangan kepada kami, dan Engkau menguatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati perhimpunan kami dengan berkat-berkat jasmani terlebih berkat rohani, sehingga iman kami boleh semakin kuat dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati umat-Mu, apa yang menjadi aktivitas mereka. Tuhan menyertai mereka semuanya. Dan juga serahkan setiap pelayan yang sudah melayani dalam ibadah saat ini. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Mereka semakin rendah hati dan segala talenta Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini hamba doakan buat rekan-rekan kami yang Tuhan sudah pilih untuk mempersiapkan acara Natal. Tuhan pakai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan hikmat daripada surgawi, sehingga mereka boleh melakukannya, mempersiapkannya guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Serahkan keadaan bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Keadaan sudah semakin membaik. Biarlah keadaan ini boleh semakin membaik, sehingga semakin bebas kami boleh beraktivitas, tentunya dengan tetap jalankan dengan disiplin protokol kesehatan. Kami boleh beribadah dengan lebih baik lagi. Berkati pemerintah yang ada, Tuhan pakai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan memberkati kami. Yang ada di gereja perjalanan ke rumah, Tuhan boleh menghantar tiba dengan selamat sejahtera-Mu. Pertemukan kami kembali di waktu ibadah dengan sukacita surgawi menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai memberkati kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati.